Nah, di Sabtu kemarin kita kan memang ada beberapa hal yang ditanyakan ya. Mungkin salah satunya ada yang sudah menjawab di sini. Jadi beberapa hal yang, pertama ditanyakan itu berkaitan dengan tipe investasinya gitu. Jadi ada yang, eee, scalping atau day trading, swing trade atau investment. Nah, ternyata dari cuman nggak terlalu banyak ya yang mengisi, ada sekitar 90 yang mengisi, kuesionernya. Jadi kalau dilihat dari, beberapa investor yang lainnya ya, mungkin ini sebagai informasi buat, Bapak Ibu semuanya, yang paling banyak itu di swing trade ya, 47,8%, member warkop saham yang tergabung di grup ya, itu, setidaknya tipe investasinya itu swing trade. Nah, yang scalping atau yang trader ya, yang trader harian, nah itu, hanya sekitar 10 persenan gitu. Nah, lalu day trading ada sekitar 30% dan investment 12,2%. Nah, ini tipe-tipe investasi yang memang tentunya harus dipilih, sejak awal gitu. Jadi sebelum nanti terjun di saham, kita harus bisa, mengetahui nih kira-kira, tujuan kita investasi di saham itu dengan strategi apa. Scalping scalping ini dalam satu hari ya, jadi jual belinya itu secara cepat. Jadi hanya hitungan menit ataupun jam gitu. Nah, kalau day trading ya ini hitungannya harian. Nah, bisa misalkan dalam satu hari atau 2 hari gitu ya. Dan swing trade ini jangka jangka waktunya itu mingguan sampai dengan bulanan. Nah, biasanya orang yang agak sibuk, kemudian tidak bisa mantau market secara real time, nah itu biasanya menggunakan, strategi swing trade gitu. Karena perlakuannya akan sangat berbeda antara scalping, day trading, swing trade, sama investment. Atau ada yang jangka panjang nih, jadi jangka waktunya tahunan. Nah, apakah boleh nggak gitu kita sebagai investor memilih keempat strategi ini gitu? Ya silakan gitu, karena kan ini sebetulnya dari secara konsepnya saja ya, secara konsepnya, berdasarkan strategi dan karakter kita gitu ya, tetapi memang secara umum ya sama aja gitu sebetulnya, cuman memang perlakuan dari analisanya itu yang berbeda. Contoh misalkan kalau scalping. Nah, scalping ini kita tidak perlu berharap, ada misalkan kalau misalkan dia turun, kita tidak perlu berharap untuk, "Ah, nanti besok naik lagi atau enggak," gitu. Jadi pokoknya dalam satu hari itu, posisi clear gitu, jual beli, entah itu misalkan naik ataupun turun. Nah, itu biasanya orang-orang yang scalper itu yang memang mempunyai waktu yang sangat, banyak gitu ya untuk memantau gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kegiatan sehari-harinya itu bekerja, kemudian misalkan berbisnis ya, yang memang tidak bisa memantau market, nah, itu jangan sekali-kali, menggunakan strategi scalping. Karena itu tentunya akan menjadi ini ya, akan menjadi kerugian gitu, karena kita tidak bisa mantau. Nah, begitupun dengan day trading nih harian, tetapi memang agak sedikit lama dengan scalping. Kalau scalping kan benar-benar memperhatikan, fluktuasi si saham tersebut, bisa bolak-balik terus gitu, tetapi, targetnya tidak terlalu besar. Jadi ambil profit 1-2% misalkan. Nah, itu biasanya scalping gitu. Nah, kalau day trading agak sedikit lama, misalkan kita beli pas pagi, lalu nanti pas sore-sore ada kenaikan, kita bisa jual gitu, atau sore hari pembelian, nanti besok paginya sudah ada kenaikan, kita bisa jualan. Nah, itu day trading. Nah, masih bisa dipantau sebetulnya ya untuk day trading. Nah, tetapi di jam-jam tertentu. Saya sarankan kalau teman-teman semua ingin menjadi seorang day trader, nah, itu, lebih difokuskan di jam-jam yang memang, eee, krusial ya. Jam-jam krusial itu pas 1 jam pertama ya, atau 30 menit sampai 1 jam pertama, opening dari, bursa. Nah, itu harus lebih banyak diperhatikan gitu, karena biasanya fluktuasi tinggi di jam-jam pertama. Kemudian nanti biasanya jam 10, jam 11 itu udah mulai marketnya udah mulai stabil gitu. Nah, di jam 1 jam pertama biasanya fluktuasinya sangat tinggi gitu. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, lalu di sore hari menjelang pre-close. Jadi kalau sekarang itu jamnya sekitar jam 2 ya. Jam 2 menjelang ke jam 3. Nah, itu mulai aktif lagi nih bursa biasanya gitu. Jadi kalau tadi sahamnya udah mulai turun, di sore hari biasanya mulai ada aktivitas lagi. Makanya banyak yang melakukan strategi pembelian di sore hari, lalu penjualan pada pagi harinya, dengan harapan fluktuasi pas pagi hari itu dia udah mulai terjual gitu. Jadi beli di sore, lalu pasang antrian jual, pas pagi-pagi kita udah terjual gitu sahamnya. Nah, itu banyak juga yang melakukan strategi seperti itu gitu ya. Dulu kita di Warkop Saham pernah, mengarahkan
mengarahkan, maksudnya itu memberikan rekomendasi auto cuan biasanya ya kita sebutnya. Karena kita belinya pas di sore, pas jam-jam pre-close, harga sahamnya itu lagi berhenti, nah kita beli, lalu besok paginya kita pasang jual plus 2%, biasanya seperti itu ya. Jadi kita incer kecil-kecil tapi konsisten. Nah, tetapi memang kenapa nggak dilanjutkan, karena tidak semua investor itu bisa mengikuti strateginya atau mengikuti trading plan-nya, tidak semua. Ketika besok paginya udah harus jual tapi masih didiemin gitu. Kan targetnya itu misalkan 2%, tapi udah 2% masih belum jual, berharap ingin 5% gitu. Atau ketika turun tidak dijual juga karena berharap ada pembalikan. Nah, itu kan udah tidak sesuai dengan trading plan yang dibuat di awal. Akhirnya ya kita hentikan gitu untuk di grup. Tapi kalau misalkan ada yang secara personal untuk bertanya saham apa nih kira-kira sore hari. Nah, biasanya saya juga masih kasih gitu ya. Maksudnya diberikan informasinya gitu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan tipe masing-masing. Tidak semua kita cocok di strategi ini. Kalau misalkan ada yang cukup kesibukan di kantor misalkan, nah itu tidak bisa kita gunakan day trading. Ya paling mungkin di swing trade. Nah, ini juga satu masalah kalau investment ya. Jadi banyak juga yang targetnya itu jangka panjang. Nah, tetapi ketika turun tidak melakukan apa-apa. Nah, ini pun juga bukan kurang tepat ya. Jadi kalau bisa memang investment ini secara berkala. Jadi ada konsep nabung saham atau dollar cost averaging ya, itu konsep yang memang teorinya itu sudah banyak ditulis ya, banyak literasinya tentang hal itu dan itu memang meminimalisir risiko juga gitu. Jadi setiap kali ada penurunan, nah investor itu disarankan untuk membeli secara average lagi. Nah, nanti harga sahamnya itu akan ter-average dan lebih aman gitu ya dalam membatasi fluktuasi saham tersebut. Nah, kebanyakan beli sekali, beli lalu didiemin, kemudian harga turun, nah itu tidak ada pembelian lagi. Nah, itu yang mungkin kurang tepat ya. Kalau bisa memang ketika punya ide untuk investasi jangka panjang, disarankan ada pembelian secara bertahap, beli lagi di harga bawah kalau memang turun ya. Misalkan kita ambil ICBP atau Astra, ada penurunan bulan ini, ada penurunan misalkan 10%, kita harus ada masuk lagi gitu, agar nanti harganya semakin turun gitu. Nah, itu strategi untuk investment ya. Jadi disarankan juga untuk melakukan pembelian secara konsisten agar nanti harganya itu ter-average. Nah, teorinya mungkin teman-teman bisa coba baca-baca literasi tentang dollar cost averaging atau nabung saham gitu ya. Nah, lalu berikutnya dari risk management. Nah, kita juga bisa lihat di sini ternyata banyak yang masih membatasi risiko itu di minus 5%. Ya, kemudian di risiko 2% itu sedikit. Jadi mungkin toleransi risikonya itu di 5% ya. Itu juga cukup apa namanya? Ya karena memang swing trade mungkin jadi toleransinya itu agak lebar gitu ya. Di atas 10% juga ini sebenarnya cukup banyak tapi ya kebanyakan juga di sini ada disesuaikan dengan sahamnya gitu. Nah, yang penting pertama strategi kemudian risk management ini harus dibatasin. Jadi kita punya toleransi rugi itu di angka berapa persen. Jangan kita biarkan loss begitu aja. Kalau misalkan bertanya ke saya atau ke Mas Bima, kira-kira jual atau cut loss? Sebetulnya itu kita kalau sesuai dengan trading plan ya, disesuaikan dengan supportnya. Kalau supportnya harga sahamnya di bawah support yang kita tentukan, nah itu udah satu standar untuk melakukan penjualan. Nah, itu ya ininya apa namanya standar penjualannya. Nah, tetapi kalau misalkan harus disesuaikan dengan toleransinya. Kalau toleransinya masih oke gitu ya, nggak masalah gitu masih di hold gitu. Nah, jadi yang pertama itu sebetulnya memang mengenai cut loss disesuaikan dengan toleransinya. Jadi kita rela kehilangan rugi itu di level berapa gitu ya. Nah, jadi harus kita punya juga gitu informasi itu. Kira-kira di level berapa kita berani untuk melakukan cut loss gitu. Nah, baru nanti disesuaikan dengan chart-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, nanti kalau ketika di cut loss terus harga sahamnya naik. Nah, itulah kenapa kita harus disesuaikan dengan trading plan karena pergerakan market itu tidak ada satu orang pun yang memang bisa mampu menebak gitu. Menebak dengan pasti ya, dengan pasti bahwa bisa betul nih gitu. Kalau market sedang bullish itu banyak sekali ya influencer-influencer yang
selalu mempromosikan bahwa oh berhasil nih. Semua semua investor ketika market bullish itu bisa jadi jagoan gitu. Ya, nggak termasuk influencer doang gitu, tapi semua semua investor ketika market bullish itu bisa jadi, apa namanya, bisa jadi jago gitu ya, karena memang mendukung marketnya. Tapi kalau market seperti ini, kita harus mengandalkan apa? Kita harus mengandalkan trading plan, money management, sama risk management gitu. Karena ya yang kita bisa lakukan kan analisa ya, prediksi gitu. Nah, kejadiannya itu ya tergantung dari skema market itu, supply dan demand juga gitu. Jadi ya paling betul adalah kita balik lagi ke trading plan, kemudian sesuaikan dengan risk management dan money management. Money management ini apa maksudnya? Ini berkaitan dengan trading limit yang paling saya coba cermati ya, karena banyak kegagalan itu berawal dari trading limit. Nah, trading limit ini adalah yang fasilitas ini ya, margin atau hutang dari sekuritas. Nah, ini bisa jadi mata bisa jadi ini ya, apa namanya, gimana ya ngomongnya, bisa dua hal yang mungkin bisa menguntungkan atau merugikan, gitu. Nah, kalau di market ketika market sedang turun, justru ini harus hati-hati, harus lebih bijak lagi menggunakan trading limit. Ketika market turun, kita menggunakan hutang dan tingkat keberhasilannya agak agak sedikit berkurang gitu ya. Kalau misalkan market lagi anjlok gitu atau lagi turun, lagi bearish, nah itu akan menjadi risiko yang besar. Justru uang yang kita miliki akan cepat habis kalau memang menggunakan trading limit dalam keadaan bursanya atau IHSG-nya lagi turun. Tingkat keberhasilannya kecil, tapi kita bisa apa ya, memberikan beban yang besar gitu terhadap portofolio kita karena menggunakan hutang gitu. Tadinya kita punya 10 juta misalkan ya, karena menggunakan trading limit bisa sampai 30 juta. Artinya bebannya akan lebih berat gitu. Kalau misalkan pas market bullish itu tingkat keberhasilannya lebih besar, jadi justru akan lebih menguntungkan gitu. Karena kita bisa dapat keuntungan berlipat. Ketika market bearish, kita akan mendapatkan kerugian nantinya kalau tidak berhasil secara berlipat juga gitu. Nah, jadi harus hati-hati penggunaan money management harus disesuaikan dengan apa namanya trading plan juga ya. Jadi jangan terlalu agresif menggunakan trading limit dalam keadaan market lagi turun. Karena resikonya nanti ketika ada penurunan ya kita cut loss-nya itu lebih besar dibanding uang yang kita miliki gitu. Itu ya, jadi harus diatur sebijak mungkin untuk mengenai money management. Nah, ini ya udah di sini, ya teman-teman warkop saham 75% menggunakan cash ya. Jadi ini udah bagus dalam kondisi saat ini banyak, bergerak di cash. Ini bukannya tidak boleh trading limit, tetapi memang harus hati-hati gitu. Saya bilang harus hati-hati dan harus yang sudah pengalaman. Jangan yang, belum tahu karena memang misalkan nafsu ya, pengen untung cepat, jadi menggunakan limit tanpa ada perhitungan yang detail gitu ya. Nah, jadi manajemen, teman-teman di sini udah banyak memilih cash only ya, jadi, menggunakan dana cash gitu. Nah, pemilihan dari sahamnya, banyak juga yang dari warkop saham itu memilih saham, second liner. Second liner dan first liner itu patokannya apa sih? Sebetulnya memang, agak ya kita bicara umum aja ya, kalau secara detail memang tentu sangat subjektif itu, tiap orang punya penilaian masing-masing, tetapi kalau kita lihat, secara umum indeks aja patokannya. Kalau, first liner itu paling, indeksnya itu ada LQ45 sama ada IDX 30. Nah, itu indeks yang ada di first liner-nya gitu ya. Saham-saham yang ada di first liner itu tergabung di dalam indeks tersebut gitu. Jadi patokannya kalau mau milih first liner ya kita coba lihat di LQ45 ataupun IDX 30 gitu. Nah, lalu kalau second liner kita lihatnya dari mana? Nah, second liner kita bisa lihat dari Kompas 100 ya. Ada 100 saham yang itu bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai second liner-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita terbatas pilihan sahamnya di first liner, kita boleh melihat saham-saham yang ada di second liner. Di second liner ini bisa dilihat dari Kompas 100, indeks Kompas 100 gitu ya. Itu udah dianalisis dan memang udah saham-sahamnya itu udah terbaik gitu ya di 100 saham tersebut gitu. Nah, itu ya. Lalu nah ini juga menarik nih, beli saham jika apa? Kebanyakan yang dipilih adalah ketika turun, buy on weakness. Ketika turun, ketika naik, apakah mana yang terbaik? Semuanya juga bagus, tergantung dari kebiasaannya aja ya.
tergantung dari kebiasaan masing-masing investor, kira-kira sukanya itu apa? Buy on weakness atau buy on breakout? Kalau buy on breakout lebih lebih bagus ketika market lagi aktif ya, itu justru lebih lebih enak gitu, ketika ada saham yang breakout dari resisten, breakout dari moving average misalkan, nah itu akan lebih menguntungkan gitu. Nah saat ini mungkin kita bisa coba alihkan ke buy on weakness ya, jadi cari saham-saham yang memang sedang turun signifikan gitu. Tergantung masing-masing, jadi harus dipilih gitu, jangan ngikutin orang, kita harus punya standar penentuan buy sell sendiri gitu. Nah, orang lain itu ataupun data-data analisis itu sebagai tambahan agar apa namanya? Agar lebih memperkuat pendapat kita gitu. Nah, kondisi portofolio kebanyakan dari member ini lebih loss ya, 67% dan profitnya sedikit. Memang ya ini agak ada selang-seling ya, ada memang sebagian profit, sebagian loss, tapi secara keseluruhan ya masih pada loss gitu. Nah, loss ini, nah ini jadi pertanyaan nih. Ya itu mungkin jadi pertanyaan pribadi ya, teman-teman semuanya, kenapa bisa loss gitu? Kenapa bisa loss dan misalkan nyangkut sahamnya? Kalau loss atau profit itu sebetulnya memang semua juga bisa mengalami ya gitu, tetapi bagaimana kita bisa mengatur risiko tersebut gitu. Risiko di saham akan selalu ada, tapi tugas kita adalah meminimalisir risikonya itu gitu. Karena di bisnis apapun juga risiko tetap ada gitu, nggak ada yang zero risk gitu. Nah, jadi tugas kita adalah sebenarnya bukan menghilang dari kerugian, tapi memperkecil. Menghilangkan kerugian itu tidak bisa kalau di saham, gitu ya. Nah, jadi kalau di saham itu yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko. Dengan apa? Yaitu dengan beberapa strategi dan paling penting adalah menjalankan trading plan-nya gitu. Dari 10 kali kita percobaan melakukan pembelian ya, jual beli saham, misalkan ada 3 kali kita kalah lah, ya, kita ibaratkan gitu ya, 3 kali kalah ya kita bisa 7 kali menang, ini harus bisa nutup kerugian tersebut gitu. Jadi kerugian itu bukan satu aib atau bukan suatu yang memang jelek ya, itu justru bagus ya. Tapi bagaimana kita caranya nanti dalam 1 bulan endingnya, nah kita masih bisa menutupi kerugian gitu. Gitu ya. Jadi harus semangat, yang masih belum ada untung ya harus semangat karena nanti juga bakalan ya kita cari pertumbuhan dalam 1 bulan gitu minimal ya. Jadi jangan dilihat per trade gitu. Jumlah saham di portofolio ini juga banyak yang ini kurang dari 5. Nah, ini kenapa saya tanyakan jumlah saham di portofolio? Ini sangat penting karena jangan terlalu banyak jumlah saham. Jumlah saham di sini ada juga yang lebih dari 20 saham, ini 8,9% ya. Nah, yang saya pernah temui itu ada satu investor yang memang mempunyai jumlah saham itu kalau nggak salah 80-an ya, 80 atau 90 jenis saham. Nah, itu kan akan sangat menyulitkan gitu buat investor tersebut apa namanya? Memantaunya kan sulit kalau kita mantau 5 dibanding kita mantau 90, nah itu kan jadi lebih sulit ya memantau 90 gitu. Nah itu pernah ditemuin juga. Nah saran saya untuk yang investor mempunyai portofolio sahamnya itu jumlahnya di atas 20 jenis atau di atas 15 jenis, mulai kurangi porsinya, buang saham-saham yang memang kurang produktif dan memberatkan. Kalau di emiten kan biasanya ada ini ya, dispestasi gitu. Jadi kalau memang ada lini usaha yang menjadi beban dan sebetulnya tidak produktif ya, nah itu dia jual gitu kan, lini bisnisnya dijual. Nah di saham pun juga sama, kita portofolio, kalau ada satu saham yang membebani portofolio dan dia tidak produktif, kita harus coba switch gitu, atau ditukar dengan saham yang lain. Nah, itu yang harus dilakukan. Dari 20 saham yang kita miliki harus coba punya target nanti kurangin perlahan sampai nanti ya paling tidak maksimal 5 saham lah gitu di porto gitu, 5 saham. Nah, itu udah cukup bagus gitu. Jadi buat yang memang saat ini mempunyai portofolio di sahamnya itu banyak jenisnya, mulai kurangi. Apalagi kalau misalkan dalam satu sektor kita punya semua, misalkan di konstruksi ya, ada Wika, Waskita, Adi, PT PP, itu kita punya semua. Nah, itu tidak baik ya, lebih baik pilihlah di satu sektor itu yang terbaiknya 1 atau 2 saham. Jadi jangan semua diambil gitu. Nah, itu ya.
Nah, kemudian beberapa hal yang kendala di sini, ya ini mungkin banyak sekali ya, hal-hal yang memang jadi kendala. Paling banyak sih sebetulnya hal-hal yang dasar ya, seperti misalkan, oh saya tidak bisa, memantau market gitu kan, kemudian ketinggalan berita, nah ini kendala waktu gitu kan. Nah, hal-hal yang dasar seperti itu harus diatur ya. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa penentuan strategi saham itu sangat penting gitu. Sebelum kita bicara tentang analisis, kita harus bisa menentukan dulu strateginya. Kita terbiasa dengan day trading atau swing trading atau investment. Nah, itu tentukan dulu, alokasi dana juga tentukan, lalu nanti kita cari caranya, karena akan sangat berbeda gitu ya, antara day trading dengan swing trade gitu. Oke, mungkin itu sebagai ini ya, sebagai permulaan gitu, ngobrol-ngobrolnya berkaitan dengan portofolio. Nah, silakan kalau misalkan ada yang mau, saya pengen tahu deh, ada mau diskusi langsung ataupun mau di chat untuk permasalahan portofolionya. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala saat ini berkaitan dengan trading plan ataupun hal lainnya. Tapi ini berkaitan dengan sahamnya ya, atau misalkan apa nih, ada cerita apa yang mungkin teman-teman itu bisa di-share juga gitu. Oh, saya karena ini segala macam gitu. Nah, mungkin nanti langsung ditanyakan aja. Nah, ini saya coba bahas dulu Pak Roni ya, yang tadi beli SCMA. Iya, tadi SCMA memang kita rekomendasikan berdasarkan analisisnya ya. Jadi kalau dilihat dari teknikalnya ini tadi mendukung gitu pas di pagi hari. Bentar ya, coba cek. Kalau ada yang mau bercerita, silakan nanti kita ngobrol-ngobrol. Mungkin Pak Michael atau Pak Ron, bentar ya. Oh, sorry. Nah, kita lihat secara teknikal ini menggunakan Stockbit Pro. Jadi ya, kita lihat SCMA. Nah, tadi SCMA sudah ada trading plan-nya sebetulnya ya. Posisi tadi pagi itu MA-nya pertama MA sudah golden cross gitu. Sudah golden cross dan hari pagi tadi udah mulai hijau sebetulnya ya, tapi ternyata nggak mampu bertahan untuk saham SCMA, dan hari ini ada closing di sesi pertama itu di sekitar minus 3%. Nah, pertanyaannya apakah kita cut loss atau enggak, karena trading plan-nya itu 1970 dan closing sesi pertama itu di sekitaran 1955. Jadi sudah mulai bergerak di bawah level supportnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang paling coba diperhatiin mungkin dari pas nanti setelah closing ya, pas di menghadapi closing, apakah memang harga sahamnya bertahan di level sekarang atau tidak? Kalau di level sekarang tentu day trading ini udah harus cut loss gitu, karena sudah bergerak di bawah supportnya. Nah, tapi kalau ternyata di closing ini ternyata masih di atas 1970, nah, boleh di-hold karena potensinya masih bisa ke sekitar 2.150 sampai 2.200. Nah, berharap aja nanti pas sesi 2 dan menghadapi closing, SCMA ada pergerakan lagi gitu ya, biar nanti bisa terjaga di level supportnya di 1970. Perhatikan level support sampai nanti closing, kalau memang di bawah itu, mau gak mau harus batasi dulu risikonya ya dengan cut loss di saham SCMA di level 1970 gitu. Nah, oke, pertanyaan berikutnya kita lihat dari cuma Asa aja yang naik, bagaimana yang lainnya? Kelihatannya Bandar sudah habis dananya. Ini Pak, izin tanya dari Pak ini ya, dari Pak Michael untuk Asa. Ya, Asa sendiri sebetulnya ini saham yang pertama kenaikannya udah sangat luar biasa ya, kenaikannya uptrend terus. Nah, uptrendnya itu udah di sekitaran Desember tahun lalu. Dari tahun lalu itu harga masih sekitar 600-an ya. Nah, sekarang udah sekitar 2.700-an. Nah, kalau secara bentar, sorry. Nah, kalau secara misalkan kenaikan performa sahamnya, ini Asa sendiri kenaikannya dalam 1 tahun itu udah sekitar 351%, yaitu kenaikan untuk saham Asa. Lalu selama 3 tahun terakhir,
3 tahun terakhir udah naik sebetulnya dari sekitaran 567% ya kenaikan untuk saham ASA. Jadi performanya ini sangat luar biasa karena memang dari bisnisnya pun juga mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang sempat ikut ini ya apa namanya untuk diskusi dengan emitennya. Jadi perusahaan ini dari mulai pendiriannya itu belum pernah rugi gitu. Ini yang ngomong presidirnya ya, presidir direkturnya. Jadi dalam ketika dia apa namanya berdiri dari semenjak itu belum pernah rugi perusahaan ini. Dan sekarang kan banyak kerjasama yang dia lakukan gitu di bisnis ini gitu ya. Selain logistik, ya juga kan ada antar aja ya kalau nggak salah logistiknya. Kemudian apa namanya dia juga ada penjualan mobil, sekarang mobil bekas segala macam. Nah, ini tentu dari sisi bisnisnya udah cukup bagus gitu untuk ASA. Nah, tinggal nanti kita ikutin pola di teknikalnya. Nah, pola di teknikalnya sendiri kan kita lihat nih, tanpa kita masukkan indikator apapun, kita udah lihat bahwa tren dari ASA ini uptrend. Kalau uptrend boleh dipertahankan untuk swing trade ataupun jangka panjang ya. Sementara ini gitu. Nah, kita bisa gunakan moving average sebagai batasan stop loss-nya. Jadi kalau nanti pergerakan ASA ini sudah bergerak di bawah MA20, nah ini tanda-tanda kita harus coba perhatikan lebih lebih lanjut gitu ya. Jadi harus antisipasi adanya penurunan. Nah, contoh lain di apa? Contoh lainnya di MLPL. Contohnya ada patah tren ya, trennya itu sudah mulai patah, itu di MLPL. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini kan tadi posisinya sama kayak ASA ya. Nah, tadi ASA kayak gini misalkan. Nah, kita harus lihat ketika MLPL itu patah tren, atau setiap saham yang memang kondisinya seperti ini, patah tren, kita harus hindarin. Itu karena peluang turunnya lebih besar. Ya, kalaupun memang ada penurunan, kenaikan, itu kenaikan sementara yang sifatnya itu jangka pendek dan untuk melanjutkan penurunannya lagi gitu ya. Nah, dalam dalam perjalanan turun dia kan akan ada naiknya, kemudian turun lagi. Nah, di ASA ini saat ini belum seperti MLPL, tetapi harus hati-hati dan harus dipantau terus ketika nanti harga sahamnya di bawah moving average 20 hari. Itu sebagai patokan trennya. Karena selama ini untuk saham ASA pergerakannya itu dijaga oleh MA20 ya, seperti dilihat. Aduh, bentar, kalau bentar, bentar ya. Coba ditanyakan tadi. Ya, kok jadi hilang? Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Tadi kita masih bahas ASA. Hmm. Ya, ASA. Nah, ini contoh ya. ASA harus hati-hati ketika nanti kalau misalkan breakdown dari pola kenaikannya. Nah, ini pola kenaikannya itu akan patah ketika nanti dia breakdown dari MA20. Sementara ini masih bagus, boleh dipertahankan target terdekat di level 3000 ya sebagai area psikologis untuk saham ASA. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Michael untuk saham ASA. Kalau masalah bandar-bandaran sih saya nggak tahu ya, dan memang sulit kita prediksi mana bandar, mana yang bukan gitu. Lalu mau tanya Mas Kori, kalau punya BRI di 3850 mau tebus lagi isu gimana caranya? Kalau mau tebus tinggal di email ya di masa periode untuk ini apa namanya penebusannya. Nah, itu langsung di email aja ke masing-masing nanti sekuritasnya. Jadi tinggal di email mau menebus dan kita kan dapatnya berapa ya. Jadi lotnya berapa? Kalau nggak salah sih rasionya itu 1:0,23 untuk apa namanya BBRI di harga 3.400 penebusannya. Nah, yang harus dilakukan adalah apakah memang bisa ditebus atau jual. Pilihannya dua ya,
tebus atau jual. Jangan dua-duanya, jangan nggak melakukan dua-duanya. Karena kalau tidak melakukan dua-duanya udah pasti bakalan rugi gitu ya, karena terdilusi gitu. Jadi pilihannya yang punya saham BRI, silakan ditebus jika ingin membeli di harga 3.400. Nah, kemudian kalau misalkan tidak mau menebus, silakan dijual pada masa perdagangan right-nya. Nah, karena right ini seperti voucher, voucher MAP ya, seperti voucher MAP yang kita bisa miliki lalu kita bisa tukarkan di merchant di merchant-nya gitu. Nah, jadi kalau misalkan punya right-nya itu jangan didiemin karena kalau didiemin itu akan hangus gitu. Jadi yang punya BRI silakan dijual atau ditebus. Untuk penebusannya nanti di Japri aja karena ada email yang harus diisi untuk nanti penebusannya. Nah, itu ya untuk saham BRI dan di harga penebusannya itu di harga 3.400 ya. Nah, kemudian bentar mau bahas bentar lagi sudah mah. Tolong review Behit, apakah tunggu besok baru lepas? Oke, Pak Edwin, kita coba review untuk saham Behit. Nah, bentar ya. Ya, untuk saham Behit saat ini, apakah tunggu bisa baru? Ya, sebenarnya masih boleh untuk dipertahankan ya dengan target harapan kenaikan itu di sekitaran 120 tertingginya untuk saham Behit secara teknikal dan supportnya sebetulnya ada di sekitar 104. Hari ini di 105, jadi masih di atas supportnya. Dan kalau misalkan pakai moving average juga, moving average-nya itu di 102 kalau supportnya ya, MA5 nih. Jadi masih cukup aman selagi masih di atas 102 sampai 104. Sekarang masih 105 dan masih boleh berharap ada kenaikan di level 120 untuk saham BHIT. Nah, Pak Yunus, tadi ada yang nanya juga, Mas Kori mau nanya nih, Mas, untuk right issue BRI itu 1 miliar sama mendapatkan suatu, maksudnya, ya itu ini ya, right issue itu menambah, maksudnya mengeluarkan saham baru ya, mengeluarkan saham baru, jadi dia keluarkan sahamnya lagi, lalu nanti investor yang memiliki sahamnya itu berkesempatan untuk memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Nah, itu di harga 3.400. Jadi pelaksanaan dari right issue yang dikeluarkan ya sebesar 1 miliar saham itu akan mendapatkan dana sekian gitu. Sesuai dengan yang tadi harga pelaksanaannya gitu. Jadi ya itu akan digunakan nanti kan untuk berbagai hal gitu ya. Untuk kalau nggak salah BRI itu untuk mengakuisisi juga ya, untuk pegadaian gitu. Nah, jadi right issue ini menambah mengeluarkan saham baru gitu, mengeluarkan saham baru untuk dibeli oleh investor dengan memesan hak HMETD ya, hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Nah, kalau private placement ini tidak dilempar ke publik, tapi dia udah ada standby buyer yang memang sudah mau ambil sahamnya. Nah, kalau HMETD ini dilepas atau ditawarkan ke publik gitu. Jadi yang punya sahamnya sebelumnya, sebelum tanggal cum-date, nah dia berhak memesan saham tersebut di harga sekian. Nah, dalam hal ini untuk saham Bank BRI, harga tebusnya itu di 3.400 gitu. Jadi ada diskon ya di harga market saat ini gitu. Nah, efeknya apa nih untuk harga saham? Sebetulnya memang untuk efek itu kadang agak sulit ya kita coba lihat pergerakan di marketnya, tetapi paling tidak akan ada fluktuasi kenaikan di harga sahamnya menjelang cum-date. Nah, kalau misalkan saran saya mungkin ya ambil posisi ketika sampai cum-date, nanti di cum-date itu bisa jual dulu gitu, karena pas ex-date-nya itu biasa ada harga penyesuaian, harga adjustment-nya, nah nanti kita bisa beli lagi gitu di situ. Kalau mau nebus ya silakan, tergantung dari ketersediaan cash yang kita miliki ataupun strateginya apa gitu. Tapi kalau misalkan ditanya apakah boleh jual atau tebus, saya sih sarankan mungkin dijual aja di pas cum-date gitu untuk harga sahamnya ya BBRI-nya. Mau dibahas lagi tentang reg issue dong, gimana bisa cuan? Dulu pernah dibahas tapi kayaknya perlu refresh nih karena ada beberapa yang reg issue. Ya, untuk yang reg issue udah pernah dibahas oleh Mas Bima ya, mungkin bisa cek dulu di Warkop Saham lebih detailnya lagi karena perhitungannya itu cukup banyak ya. Jadi kita bisa melihat harga harga teoritisnya, kemudian tujuan dari reg isunya. Nah, itu tentu banyak hal yang bisa dijelaskan. Jadi cek dulu mungkin di Warkop Saham dan nanti kalau misalkan pas bagian Mas Bima bisa lebih jelaskan lagi gitu ya untuk reg issue. Apa ada jasa robot untuk mainkan saham? Jasa robot ini juga banyak nih. Saya lagi
minggu-minggu ini lagi banyak ditanyakan mengenai robot trading. Jujur saya sih kurang begitu tahu ya, kurang begitu paham robot trading itu maksudnya gimana gitu, cara kerjanya gimana, cara mainnya gimana, tapi sebetulnya hal ini sudah banyak ditanyakan kalau nggak salah tuh mulai dari sekitar 2015, 2016 itu udah mulai ramai juga sebetulnya gitu ya, masalah robot trading gitu. Nah ini banyak sebenarnya robot trading ini dipakai di forex gitu, dipakai di forex dan sudah banyak ditanyakan ya paling tidak di sekitaran 2015, 2016 itu banyak yang nanya juga dan sekarang mulai banyak juga banyak lagi gitu. Ini ya kayak semacam ada polanya gitu, polanya rame lagi, terhilang lagi gitu. Nah, jasa robot ini jujur saya belum terlalu memahami dan tidak terlalu mempelajari ya untuk robot saham ini karena ya memang saya sih lebih fokus ke saham gitu ya. Nah, untuk robot trading untuk saham apakah ada? Setahu saya belum ada, tetapi ada sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa mendeteksi itu. Contoh misalkan, oh ini saham ini dalam kondisi ini muncul signal buy. Nah, biasanya ada aplikasi yang seperti itu. Jadi hanya sebatas alarm aja gitu ya. Oh ini muncul signal buy. Bar hijau jadi muncul signal buy misalkan. Nah, tapi kalau misal kayak gitu, saya sih tidak terlalu terlalu menyerahkan sepenuhnya keputusan itu ke robot tersebut gitu. Kalaupun memang ada. Karena kan harga saham ini tetap terciptanya itu dari supply dan demand ya. Jadi perspektif dari investor kalau robot itu kan muncul setelah adanya harga yang kejadian. Begitupun dengan indikator. Indikator MA, RSI itu kan muncul setelah harga terjadi. Nah, sebetulnya secara umum kita harus bisa memahami kondisi market gitu. Kondisinya dulu yang kita pahami. Ya, karena indikator itu terbentuk setelah harga terjadi gitu. Jadi kalau kita udah pahami kondisi market, lalu indikator itu sebagai panduan atau alat bantu gitu buat kita ya. Nah, apakah ada jasa robot untuk mainkan saham? Saya sih belum pernah nemuin. Kalaupun ada itu yang berkaitan dengan screener gitu ya. Jadi nanti muncul signal apa dan itu by system. Ya pasti akan banyak errornya. Kalau memang ada di luar sana yang menawarkan nih jasa robot nih bagus nih buat trading, bisa dipakai buat saham, forex. Saya sih nanya secara logika aja ya, kalau memang dia menguntungkan tidak dijual ke orang gitu, dipakai sendiri aja gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Ya mungkin saya sih mikirnya seperti itu kalau saya pribadi. Jadi nggak terlalu mengandalkan dari aktivitas robot, entah itu robot trading untuk saham, forex ataupun yang lainnya gitu. Ya kalau memang ada dan sudah menguntungkan juga silakan gitu. Izin bertanya Pak. Ya WMUU gimana Mas Kori sudah punya di harga 189 WMUU. Ini hari ini lumayan tadi aktif ya WMUU kemudian LAK juga. Ya untuk WMUU kita lihat ada kenaikan 2 hari ya 2 hari kenaikan hari kemarin itu naiknya sekitar bentar naiknya 6%, hari ini 15%. Nah, gimana nih sudah punya di 189. Ini harus hati-hati karena sekarang posisinya 186 dan sudah mulai muncul kelihatan ada shadow ya, shadow atas. Nah, ini kenapa sih shadow atas ini saya sering memperhatikan ya. Kenapa? Karena dia ini bisa dikatakan secara psikologis adanya tekanan jual. Jadi pada hari itu misalkan dia naik tinggi lalu ternyata diturunkan sehingga membentuk shadow yang panjang. Nah, shadow yang panjang ini besok-besoknya diikuti dengan penurunan. Ya kan? Tuh terlihat. Shadow panjang turun. Ini shadow-nya panjang kemudian besoknya turun. Ini juga shadow-nya panjang besoknya turun. Semua ya. Nah, kita lihat historinya seperti itu. Jadi untuk WMUU harus hati-hati, apalagi punya di 189 ya, udah cukup tinggi, udah mulai kelihatan ada shadow yang panjang. Nah ini biasanya secara histori diikuti dengan penurunan ya untuk saham WMUU. Nah kita lihat dari kalau di Stockbit itu bisa dilihat dari detektornya ya, bandar detektornya. Ini basicnya data dari broker summary, bukan berarti memang tahu nih bandarnya, bukan ya. Tapi ini penamaan aja, cuman memang datanya itu muncul atau datanya itu diambil dari broker summary ya, buy dan sell di broker summary. Nah, untuk bandar detektor WMUU ini statusnya ini udah mulai small distribusi ya. Nah, tapi secara keseluruhan masih akumulasi jadi mulai ada tanda-tanda melakukan penjualan.
Apalagi buyer-nya itu bukan buyer yang, ya maksudnya tuh ini belum tentu juga ya, tapi ya kita lihat buyer yang banyak retail-nya itu apa aja gitu brokernya biasanya. Nah, di sini kan ada YP ini biasanya banyak retail-nya gitu. Jadi yang pegang bukan buyer-buyer atau bukan broker-broker yang memang secara pergerakannya itu bisa menaikkan gitu ya. Jadi ini banyak retailnya. Kalau banyak retail ya sulit gitu buat naik lagi. Jadi harus hati-hati untuk WMUU karena sudah mulai muncul signal distribusi ya. Kemudian juga shadow-nya udah cukup panjang. Ini artinya ada menandakan akan ada seller yang cukup kuat gitu ya untuk shadow yang panjang seperti ini. Ya, lanjut tadi pertanyaannya Pak Lewi buka BBKP Antem banyak sekali. Nah, saya coba lebih yang ini dulu ya. Nih, menarik nih dari Pak David. Misalnya sebuah emiten stop loss 300. Harga sedang running-nya itu 290. Apakah kita langsung cut loss di 290 itu? Atau tunggu sampai mendekati closing market? Atau ada alternatif lain, Pak? Soalnya saya pernah ikutin cut loss di harga stop loss. Setelah done, malah naik lagi, Pak. Gimana, Pak? Ya, itu hal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Kita tidak bisa mengendalikan pergerakan market, kita udah cut loss ternyata naik lagi, bisa jadi ketika kita cut loss ternyata turun lebih lanjut juga bisa jadi ya. Jadi tergantung nih tergantung rezeki juga gitu ya sebenarnya kalau di sahamnya. Nah, kalau ada kasus seperti itu, kita yang pertama kita harus pahami bahwa pergerakan market memang tidak bisa kita intervensi atau sesuai keinginan kita. Makanya dibuat dengan trading plan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah memang kita action pas running atau closing? Nah, saran saya sebetulnya memang eee, di ketika closing ya, karena closing itu udah pasti harganya sudah terbentuk gitu, atau mendekati closing gitu. Jadi kalau misalnya sudah mulai bergerak di level support, nah tapi kalau misalnya closing sesi masih pagi-pagi, nah itu masih ada kemungkinan dia rebound. Nah, makanya lebih lebih disarankan mungkin menjelang penutupan. Nah, kenapa? Nah, itu juga kenapa harga saham lebih ramai ketika menghadapi closing. Karena orang-orang itu lebih memastikan pembelian itu ketika menjelang closing karena harga sudah tidak terlalu jauh pergerakannya gitu. Kalau masih jam pagi ya, itu masih banyak kemungkinan bisa lebih tinggi lagi atau lebih dalam lagi penurunan. Jadi kalau secara teorinya ataupun secara umum ya kita bisa batasin ketika menjelang closing atau pas closing. Nah, kalau ternyata takut lebih turun lagi dan memang ada ada pertimbangan lain, boleh di cut loss mungkin 50% dulu ya atau sebagian-sebagian gitu. Ketika running kita cut loss dulu, nah nanti sisanya pas closing gitu. Nah, itu ya semoga terjawab. Jadi kalau misalkan ada dalam kondisi seperti itu boleh dijual ketika running dan nanti dijual sebagiannya lagi untuk closing. Gimana manfaatin momentum reg isu kayak BRI dan Tekim INKP? Ya, reg isu itu kan bisa mendorong fluktuasi harga saham ya. Nah, memanfaatkan itu ya coba ambil pas pengumuman gitu. Jadi jangan ambilnya pas kumdet karena kumdet itu besoknya ex date akan ada penyesuaian harga. Jadi kita nanti akan rugi gitu ya. Nah, jadi manfaatkan momen dari right issue ataupun stock split ataupun dividen. Coba ambil posisi ketika pas pengumuman. Kan pengumuman itu kan dilakukan pas RUPS ya. Ketika RUPS sudah diumumkan bahwa BRI akan raik isu senilai sekian 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 di harga 3.400. Nah, pas pengumuman tersebut kita boleh ambil harga sahamnya. Dan nanti ketika ada kenaikan pas menjelang kumdet kita boleh jualan di situ. Jadi memanfaatkan momentum itu ya kita ambil ketika pengumuman, jangan pas kumdetnya gitu. Nah, lanjut ada Pak Budi tadi Pak Lewi dulu ya. BBKP Indofood Antap kita coba satu aja pertanyaan biar yang lain kebagian. Untuk saham Buka ya. Bukalapak ini mungkin saya tadi ada share juga ya. Jadi Bukalapak ini sebenarnya ada potensi ya. Meskipun memang beberapa hari ini agak cukup sulit pergerakannya tidak bergerak masih berusaha ya bergerak di atas 1.000. Nah, tapi minimal sih udah mulai kelihatan ada harapan gitu. Bentar ya, saya lihat akumulasi net foreign-nya.
Nah, dilihat dari net foreign-nya atau pembelian bersih investor asing, ini masih konsisten melakukan pembelian atau net buy. Nah, dari asingnya sudah net buy, padahal dari awal emang agak ini juga ya, sialan juga gitu. Asing awal-awal dia jualan terus gitu selama 4 hari berturut-turut dan itu besar jumlah penjualannya. Setelah harga sahamnya ARB ya dia akumulasi pembelian gitu. Nah, ini udah mulai terus akumulasi ya di saham Bukalapak investor asingnya. Ini net foreign buy sell-nya. Jadi investor asing di saham Bukalapak itu secara konsisten sudah melakukan pembelian terus gitu untuk saat ini. Nah, kemudian kita lihat dari peluangnya. Sebenarnya Bukalapak ini kemarin kan udah mulai ada perbaikan dari kinerjanya ya, kinerja keuangannya, lalu eh, berpotensi nanti dia ada perubahan indeks di LQ45 dan IDX 30. Nah, kemungkinan besar Bukalapak bisa masuk ke indeks tersebut gitu. Nanti kan evaluasinya kalau nggak salah September ya. Nah, di bulan September ini, iya di bulan ini nggak tahu mungkin akhir atau pertengahan. Oh, ini ada yang nulis-nulis nih. Siapa? Junani. Nah, ini apa namanya? Dari Bukalapak kemungkinan bisa masuk indeks LQ45 dan IDX 30. Itu menjadi sentimen yang positif. Artinya banyak nanti dana-dana pensiun misalkan ataupun asuransi ataupun aset manajemen bisa memilih Bukalapak juga sebagai portofolionya. Karena kan mereka-mereka ini biasanya ada satu aturan gitu. Kalau pembelian saham ya tidak terlepas dari indeks LQ45 ataupun IDX 30. Nah, kalau misalkan dia udah masuk ke IDX 30 ataupun LQ45, nah Bukalapak bisa ada buyer tambahan gitu ya, selain retail. Nah, jadi untuk sementara ini boleh di-hold dulu untuk saham Bukalapak. Kalau mau akumulasi juga nggak apa-apa, pelan-pelan, jangan langsung banyak karena masih ada potensi turun ya. Terlebih masih di bawah level 1000 gitu. Jadi kalau udah di atas 1000 mungkin masih boleh kita nambah posisi lagi gitu. Untuk Bukalapak secara prospeknya masih cukup bagus. Kemarin kalau nggak salah dari CGS-CIMB, kemudian di beberapa sekuritas, target price-nya itu di level 1.400 sampai 1.500 gitu. Nah, cukup jauh ya. Cukup jauh targetnya dari harga sekarang. Itu yang tentunya target secara fundamental ya. Kita bukan bicara tentang teknikal yang satu minggu harus naik gitu atau satu hari harus naik. Nah, kalau target fundamental Bukalapak itu di level 1.400 sampai 1.500. Mayoritas sekuritas memberikan targetnya. Gitu. Jadi untuk Bukalapak yang mau akumulasi juga nggak apa-apa, tapi harus sabar. Jangan menggunakan limit juga dan jangan beli secara besar dalam satu waktu ya. Kita perlahan aja belinya. Ya, oke lanjut. Mungkin semoga menjawab teman-teman yang punya Bukalapak ini cukup banyak juga. Kalau BBRI right-nya dijual, saham aslinya nggak ikut kejual ya Pak? Iya, BBRI, jadi nanti gini, kalau sudah masa perdagangan right-nya, right ini kan kayak voucher ya, tadi saya bilang kayak voucher MAP, gitu. Jadi kayak voucher belanja yang kita dapatkan secara gratis nih. Gitu. Nah, right-nya ini hak ya, hak untuk membeli. Nanti akan masuk ke portofolio BBRI strip R. Nah, ini yang dijual gitu. Jadi kalau dia dijual, saham induknya nggak bakal ikut terjual karena ini berbeda gitu. Nah, haknya yang dijual. Jadi kalau pertanyaan apakah terjual saham aslinya, itu tidak akan terjual karena nanti akan ada masuk di portofolio tulisan BBRI R. Itu yang bisa dijual dalam periode waktu biasanya sih 5 hari. 5 hari lalu nanti dia apa namanya hanya bisa dijual ataupun dibeli pada pasar tunai ya TN gitu. Nah itu bisa dijualnya itu hanya sesi satu gitu. Robot trading di bawah Bapepti, no fundamental, no dividend, limitation, semua berdasarkan asumsi, semua rumors. Main saham untuk jangka panjang 1 tahun ke depan mana yang bagus? Komparasi kita dengan deposito per tahun 3,5%. Nah ini dari Pak Michael. Jadi mungkin udah cukup tahu ya mengenai robot trading. Oke, kali itu saya nggak terlalu memahami juga, mungkin teman-teman bisa lebih banyak cari literasi ya terkait dengan robot trading, karena jujur di minggu-minggu ini cukup banyak yang bertanya ya berkaitan dengan robot trading. Karena, oh ya, hari ini juga ada yang curhat, ada yang kena investasi bodong, saya lupa produknya apa, dan dia bertanya kira-kira apa nih yang harus dilakukan dan kira-kira uangnya bisa kembali nggak? Ada yang kena investasi bodong gitu. Nah, ini sebenarnya harus jadi perhatian ya. Ya semoga aja yang memang sudah
sudah aktif di saham udah lebih lebih ini ya, lebih teredukasi gitu. Karena banyak di luar sana produk keuangan itu paling banyak eee, apa namanya, investasi bodongnya. Kenapa? Karena kan ini produk yang memang, secara fisiknya itu nggak kelihatan. Jadi si orang-orang yang penipu ini, nah itu, apa namanya, banyak menjadikan objek, keuangan ini untuk melakukan, penipuan gitu, atau investasi bodong. Karena paling mudah kalau misalnya kita investasi menawarkan misalkan investasi peternakan sapi contoh, berarti kan kita harus tahu nih, ada nggak sapinya, ya kan? Lahannya di mana. Itu susah gitu ya buat mengelabuinya. Tapi kalau keuangan itu itu nggak sulit gitu buat kita mengelabui orang lain gitu. Kalau kita menjadi seorang, yang ya kita katakan penipunya lah gitu. Dia tinggal katakan aja, "Oh ini saya ada produk investasi, bisa menghasilkan profit dalam 1 bulan 30% gitu kan. Lalu nanti Bapak kalau deposit ini dapat untung 30% setiap bulan, nanti kalau misalkan Bapak mereferensikan ke teman, Bapak dapat komisi lagi misalnya 15% gitu dari, hasil top up-nya. Nah, pola-pola seperti ini kan sebenarnya pola yang, sudah ada dan terjadi di zaman dahulu ya. Polanya sama gitu, skema Ponzi ya, mungkin kalau misalkan tahu. Jadi ya gali lubang tutup lubang gitu, cari komisi dari si A untuk komisi si B, dari si B cari dari si C, terus aja. Nanti ada satu waktu di mana itu tidak bisa cover lagi gitu. Nah, jadi harus hati-hati, produk keuangan paling banyak investasi bodongnya, karena paling mudah mengelabui orang lain gitu, ya kan. Nah, lalu, apa namanya, ya intinya sih kita harus harus terus banyak, edukasi ya, kemudian diskusi juga, karena baru hari ini tadi ada yang ngechat juga yang berkaitan dengan investasi bodong gitu ya. Jadi ya semoga jadi perhatian dan teman-teman yang warkop saham harus bisa menjelaskan di lingkungan terdekatnya terlebih dahulu lah gitu. Jadi keluarga, saudara, ya kasih edukasi bahwa investasi itu seperti apa, ada resiko segala macam gitu ya. Nah kemudian untuk jangka panjang 1 tahun ke depan nih mana yang bagus? Untuk 1 tahun ke depan kita bisa bisa cari berdasarkan, apalagi investasi jangka panjang itu pertama dari sisi, produk ya, produknya itu dia memang bagus atau enggak gitu. Kalau yang dilihat secara fundamental jangka panjang, produk atau di sektor, perbankan dan consumer itu yang paling stabil selama beberapa tahun ke belakang. Itu dulu yang kita coba, ambil ya. Lalu selain itu, kita lihat tentunya dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan ini secara fundamental terus bertumbuh, kemudian juga asetnya bertumbuh ya, profitnya juga bagus. Nah, itu yang kita pilih juga. Nah, pertanyaan apa setahun ke depan apa nih yang bisa, menghasilkan profit misalkan. Nah, saat ini tentu saham-saham yang, konvensional di luar digital ya, itu dalam kondisi murah. Nah, saya coba lihatkan dari sisi fundamental ya. Kenapa, saham tersebut dikatakan murah atau tidak, kita bisa melihat dari sisi kinerja, rasio keuangannya. Rasio keuangan yang bisa melihat apakah saham tersebut murah atau tidak, itu salah satunya adalah price to book value atau PBV. Nah, kita lihat di saham yang, ini ya, bank konvensional. Ya, bank konvensional atau misalnya kita BBRI. Nah, BBRI kita lihat dari sisi price to book value historicalnya. Jadi kita bisa bandingkan murah tidaknya itu, pertama dari sisi industri, mana yang paling murah di antara industri yang sama, BRI, BCA, BNI, Mandiri misalkan. Nah, keempat saham ini, mana yang paling murah? Itu kita bandingkan berdasarkan industri. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan historinya, kita cari 3 tahun ke belakang, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke belakang. Nah, bagaimana posisi dari apa namanya? Dari ini kok ada coretan ya? Dari price to book value-nya. Nah, ini kita contoh untuk Bank BRI, kita lihat dari sisi 3 tahun terakhir. Nah, apakah dia posisinya murah atau tidak untuk saat ini? Price to book value PBV ini saya jelaskan, materinya di minggu sebelumnya ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu, nanti lihat aja di Warkop Saham. Nah ini, dari sisi Bank BRI. Bank BRI rata-rata price to book value-nya itu di level, 2,5 kali, itu dalam 3 tahun terakhir. Saat ini 2,4. Jadi di bawah rata-rata selama 3 tahun. Nah, ini murah, bisa dikatakan kita murah murah ya untuk saham, BRI. Nah, apalagi kalau misalkan nanti menyentuh di level sekitaran, ini, kalau ini kan rata-rata,
3 tahun, ini standar deviasi -1, ini standar deviasi -2. Kalau ada saham yang sudah mulai masuk ke sini, ini kita udah buy aja kalau misalkan kita fundamental ya, karena memang peluang untuk naiknya itu sangat besar gitu ketika nanti ada saham yang masuk ke area yang standar deviasi -2 gitu, karena itu probabilitas kenaikannya cukup besar. Nah, ini untuk saham BRI. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaan untuk setahun ke depan, silakan di bank yang konvensional, entah itu BRI, BCA, Mandiri atau BNI, semua posisinya itu ada di rata-rata PBV-nya. Nah, selain itu, saya coba lebih mencermati juga dari saham Mika yang udah di-share juga di grup ya. Mika ini kan rumah sakit. Ini rumah sakit. Kalau dilihat dari price to book value selama 3 tahun terakhir, harga sahamnya tentu ini sangat rendah ya, 6,04 price to book value, sedangkan rata-ratanya 7,5. Dan dia sempat tertinggi itu nyentuh di level 9,8 atau bahkan bisa sekitaran 10 kali ya. 10 kali price to book value. Nah, saat ini di angka 6,04 kali, rata-ratanya di 7,5. Nah, ini jadi murah. Nah, kalau kita lihat peluang atau dari historinya, Mika ini mantul di level sekitaran 6 kali ya VBV. 6 kali PBV ini terjadi di bulan April, dan habis itu dia langsung naik signifikan sampai naik ke level price to book value 10 kali. Kalau misalkan kita asumsikan harga sahamnya, sorry, kita asumsikan BBV-nya itu mencapai rata-rata di 7,5. Nah, ini saya lihat, semoga yang teman-teman mengikuti juga ya, yang mungkin kurang memahami, nanti bisa dilihat lagi video dari Warkop Saham yang rasio keuangan. Nah, ini saya udah coba cek juga ya. Jadi Mika kalau misalkan menggunakan price to book value dari rata-rata 3 tahun atau di angka 7,5 kali, harga wajar si Mika ini harusnya di level 2.925, atau kalau secara fraksinya ya itu di sekitaran 2930. Ini target fundamentalnya. Tadi berdasarkan price to book value. Karena rata-rata harian rata-rata VBP dia selama 3 tahun itu rata-ratanya di 7,5, sedangkan sekarang di 6,04. Kalau kita asumsikan mencapai titik rata-rata, itu harusnya harga saham dari Mika di angka 2930 dengan book value 390. Nah, kemudian si Mika ini dia akan buyback periode 23 Agustus sampai 22 November. Nah, buyback-nya itu kalau nggak salah 200 miliar, dan itu semua dananya itu dari kas internal gitu. Kemudian harga pembelian maksimum di 2.400 untuk saham Mika. Lalu semester 1 2020 saham Mika juga naik sebesar 113% year on year-nya dibanding dengan tahun lalu. Nah, jadi dari sisi fundamentalnya bagus, rasionya juga sedang murah, secara teknikal pun juga ada peluang karena di sini MA-nya juga udah mulai golden cross. Nah, ini yang mungkin bisa coba diperhatikan ya, apalagi untuk 1 tahun ke depan gitu tuh saham Mika. Selain di perbankan, saran saya coba prioritaskan dulu di saham perbankan. Lalu kalau memang sudah punya, ya coba juga di saham Mika gitu ya. Ini perusahaan rumah sakit. Ya, semoga menjawab untuk Pak Michael. Ya, oke, mungkin karena cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaannya dan ini cukup menarik juga, banyak pertanyaan. Nanti kita lanjutkan aja di kesempatan yang lain karena saya juga harus ada pengerjaan yang lain ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan dan baru join, silakan diisi dari kuesionernya. Lalu kalau ada pertanyaan tambahan mungkin boleh ditanyakan secara pribadi ya ke saya ataupun ke Mas Bima agar nanti bisa kita coba cari informasinya. Nah, pada dasarnya sebetulnya memang market ini tidak bisa kita prediksi 100% gitu. Pasti ada risiko dari penurunannya gitu ya. Nah, yang tugas kita adalah bukan menghilangkan risiko, tapi meminimalisir risikonya. Karena risiko itu tidak bisa kita hilangkan. Apalagi ke kondisi market seperti ini yang memang kurang stabil ya. Besok naik 1%, besoknya bisa turun. Jadi harus lebih ketat lagi dalam disiplin trading plan-nya, disiplin cut loss-nya juga harus lebih ketat lagi, dan
Kalau misalkan bisa, mungkin kondisi saat ini yang memang marketnya kurang stabil, jangan terlalu agresif menggunakan trading limit atau menggunakan hutang. Karena ketika kita tidak bijak dalam menggunakan hutang tersebut, itu akan jadi beban yang lebih besar lagi untuk portofolio kita. Lalu selain itu, coba mulai rampingkan portofolio yang tidak produktif atau saham-saham yang memang menjadi beban di portofolio itu untuk dijual atau dialihkan ke saham yang lebih produktif lagi. Harus batasi minimal di 5 ya, maksimal di 5. Ya kalau misalnya mau banyak juga jangan lebih dari 10 lah, biar nanti lebih lebih fokus untuk kita mantau sahamnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join di live Zoom Warkop Saham. Kita ketemu di hari Sabtu ya. Sabtu kita ada pertemuan juga, dan di hari Kamis tentunya untuk edukasi-edukasi yang lain. Silakan diisi di kuesioner untuk masukan-masukan tema edukasi yang akan kita coba jelaskan ke teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang.